Pagi yang cerah namun wajah yang terlihat kusut, rambutnya masih acak-acakan, kostumnya penuh lipatan dan di tangannya sudah menggenggam satu botol susu pisang yang belum sempat ia minum. Di kursi sebelah meja makan, seorang pemuda dengan seragam SMA berdiri sambil memertas raselnya. Itu adalah Jungkook, tetangga sebelah yang masih duduk di kelas 3 SMA. Dalam wajah serius Jungkook mendesak Yang seperti seorang pengacara di ruang sidang. Aku mohon Nona, kalau kau tak membantuku, aku akan kehilangan Saung Nona untuk selamanya. Yan sudah mengelutkan dahinya. John Jungkook, kau tahu ini ide paling gila yang pernah aku dengarkan. Aku harus menyatakan cinta ke kakak tingkat kampusku hanya karena kau melihat saat ini dibonceng oleh pemuda itu. Jungkook menggigit bibirnya, wajahnya tambah ragu tapi penuh harapan. Ia membuka ponselnya dan menunjukkan sebuah foto. Di layar tampak Saung berboncengan dengan seorang pemuda tampan namun berwajah dingin. Kim Tae-hyung, mahasiswa tahun keempat di universitas tempat dia menuntut ilmu. Ini bukan sekedar salah paham, namanya Kim Tae-hyung kan? Dia satu universitas denganmu. Aku yakin mereka memiliki hubungan tersembunyi karena akhir-akhir ini aku dan Saung ini hampir bertengkar setiap hari. Hubungan kami sudah berada di ujung tanduk. Ucap Jungkook mulai curhat. Kalau aku jadi Saung Umi, aku juga akan lebih memilih Kim Tae-hyung. Alali bocah Musa yang masih sama. Usia kalian bahkan berselisih 4 tahun plus JM. Meskipun begitu, kami menjalani hubungan ini dengan hangat dan saling menyayangi, Bang Jungkook. Kalau kau seyakin itu, kenapa kau masih merasa ragu dengan Saung Umi? Aku hanya memastikannya sebelum terlambat. Kalau Taehyung menolak, menurut artinya dia benar-benar memiliki hubungan dengan Saung Nona. Ia melepas tangannya di dada. Aku bukan alat penguji kesetiaan orang Jungkook, dan aku bahkan belum pernah berbicara dengan Kim Tae-hyung yang kau maksud itu. Dia tak tersentuh karena cukup populer di universitas. Tapi kau ini cantik, dia pasti mau meluangkan waktunya jika itu hanya sekedar untuk bicara sebentar denganmu. Ayolah, aku bahkan sudah siap membelikan tiket konser favoritmu itu. Jungkook berseru seperti anak kecil. Yan melotot lantaran terkejut. Ia BST. Jungkook mengangguk mantap. Oh, tepat sekali. Yan terdiam. Ia menyedot susu pisangnya. Dalam sekali tarik nafas langsung menghela nafas panjang. Kalau aku mati malu karena ini, kubawa kau ke alam kubur, Jungkook. Ucap Yan dengan suara tertekan. Jungkook tersenyum lebar. Deal. Yan berjalan gugup di antara kerumunan mahasiswa. Ia memakai baju yang terlihat kasual. Matanya mencari-cari sosok Taehyung, kakak tingkat yang hanya dikenalnya dari kejauhan. Detak jantung Yan berbaju lebih cepat dari biasanya dan tangan berkeringat. Ia melangkah pelan ke arah taman kampus tempat Taehyung sering duduk sembari membaca buku di sana. Dan benar saja, di bangku taman, Taehyung sedang duduk sendiri dengan buku tebal di pangkuannya. Rambutnya tergerai rapi, wajahnya tampak serius tapi tidak menyeramkan. Ya Tuhan, kenapa aku harus mengatakan hal ini pada pemuda yang bahkan tak tahu namaku? Jerit Yan dalam hati. Yan kemudian menarik nafas panjang dan melangkah pelan. Suaranya nyaris bergetar saat ia membuka mulut. Taehyung Senpai, bisakah aku bicara sebentar? Sapa Yan dengan pelan tapi jelas. Taehyung mendongak menatap Yan sejenak lalu tersenyum kecil. Ya, aku mahasiswa baru. Ia mengangguk-gugup. Namaku Yan, aku suka padamu. Taehyung terdiam sejenak, kemudian senyum di wajahnya kembali terlihat. Ia menutup bukunya perlahan lalu menatap Yan dengan mata yang tak bisa ditebak. Akhirnya kau bilang juga, ucap Taehyung dengan suara tenang. Ia nampak terkejut. Aku sedang memperhatikanmu sejak kamu memulai awal semester.
tapi kupikir kau terlalu pendiam untuk mulai duluan. Ian berdiri mematung, otaknya seperti berhenti bekerja. Ini bukan bagian dari rencana, Taehyung menerimanya. Pemuda itu mengulurkan tangan, mau makan siang bersamaku. Astaga, aku terjebak, kata Ian dalam hati. Suasana kafe tenang, hanya ada beberapa mahasiswa yang sedang mengetik tugas sambil menyeruput kopi. Di pojok ruangan, Ian duduk dengan tangan gemetar, masih tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Depannya duduk Taehyung tampak santai sembari menyesap es americano. Aku sebenarnya tidak pernah menyangka kau akan menyatakan perasaan lebih dulu, tapi aku senang, ucap Taehyung sambil tersenyum. Ian tersenyum kaku mencoba tetap tenang. Ya, aku juga tidak menyangka. Suasana jadi canggung. Ian berdam pelan lalu memberanikan diri membuka pembicaraan. Ngomong-ngomong soal gadis yang beberapa kali aku lihat berpacaran denganmu, apa dia pacarmu? Taehyung mengangkat alis, lalu tertawa kecil. Maksudmu Nona? Bukan, dia itu kakak sambungku. Kakak sambung, Ian terlihat bingung. Iya, ibuku baru menikah lagi tahun lalu dengan ayah Nona. Jadi sekarang kami adalah keluarga. Tapi dia keras kepala, suka sekali turut menaiki motorku kalau kuliah pagi. Ian terdiam sejenak, lalu mengerutkan dahi. Oh, jadi kau sama sekali tidak ada hubungan romantis dengan dia? Astaga, tentu tidak. Nona itu cerewet dan suka cair. Aku lebih cocok bertengkar dengannya setiap hari. Mendengar itu, kepala Ian langsung pusing. Ia memejamkan mata sebentar, menunduk sambil mengusap pelipisnya. Taehyung sudah memperlihatkan raut khawatir. Kau tidak apa-apa? Sebenarnya kepalaku mendadak pusing. Aku akan pulang duluan, ucap Ian sembari menahan. Taehyung turut bangkit dari kursi. Aku antar, kau kelihatan pucat sekali. Tapi sampai ini kan masih ada kelas. Tidak apa-apa, kau lebih penting sekarang, setelah Taehyung. Taehyung menaiki motornya dan menyerahkan helm ke YM. Ian mengenakan helm dengan agak kikuk. Taehyung menatapnya sesaat lalu menoleh ke depan. Pegangan ya, kalau tidak nanti kau jatuh, ucap Taehyung sambil memutar gas motor. Aku peluk pinggangmu, tanya Ian dengan raut tampak merah padam. Taehyung melirik ke belakang sambil tersenyum. Iya, jangan perlu bau karena itu mengingatkanku pada Nona yang menyebalkan. Dengan malu-malu Ian hanya memeluk pinggang Taehyung. Saat motor mulai melaju keluar dari area kampus, wajah Ian semakin memerah padam seperti tomat matang. Taehyung memakai motornya dengan hati-hati. Ian turun dengan sedikit goyah. Yakin kau sendirian? Tidak ada siapa-siapa di rumah, tanya Taehyung. Orang tuaku sedang di luar negeri. Mereka sering begitu untuk mengurus pekerjaan. Taehyung menatap Ian beberapa detik lalu berbalik arah. Kau mau kemana? Ke apotek, kau butuh obat kan? Dan makanan juga, bahas